Nah, konsep turunan pertama adalah dia menggunakan konsep limit, ya, sehingga ini yang dikotakin biru ini adalah konsep turunan aslinya, nak. Jadi di mana-mana kalau kalian melihat sumber turunan itu pasti nulisnya konsepnya seperti ini. Ada limit H menuju 0, fx plus H min fx per H, gitu. Dan kalian udah tahu ini dapetnya dari mana, ya. Kemarin kan sudah Ibu jabarkan. Nah, terus untuk mencari turunan umum secara umum, yaitu pangkatnya diturunkan dikali dengan koefisien depan variabel X, lalu pangkat aslinya dikurang 1, gitu. Ingat turunan, turunin dulu baru dikurang 1, turunin kurang 1, gitu ya. Lalu setelah itu ingat-ingat lagi bentuk cara merubah bentuk akar ke dalam bentuk pangkat, pangkat ke dalam bentuk akar, lalu pangkat negatif, pangkat positif, dan seterusnya, itu harus diingat-ingat lagi. Karena kita akan banyak ketemu soal-soal seperti itu. Ingat, kita materinya aljabar, ya. Jadi aljabar muter-muter di situ tuh, nak. Terus ada bentuk kedua, ketika ada dua fungsi dikalikan, yaitu U dikali fungsi U dikali dengan fungsi V, maka untuk turunannya berlaku U aksen V ditambah UV aksen. Ya, di switch, ingetnya kayak gitu aja. Turunan U temenannya sama V asli, temenannya V, turunannya V, temenannya sama U asli. Gitu aja. Nah, terus ini latihan kemarin, ini Ibu tambahkan, nak, sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Kalau turunan suatu konstanta aja, turunannya pasti 0. Gitu ya. Lalu, kalau turunan AX, maka hasilnya adalah A aja. Karena ini X-nya pangkat 1, kan ya? Berarti turunannya adalah A. Ketika fungsinya bunyinya AX pangkat N, ini seperti yang kita bahas kemarin, N dikali A, X pangkat N-1. Nah, selanjutnya, kalau A dikali dengan UX, UX ini adalah fungsi, nah. Nah, ada suatu konstanta. Konstanta dikali dengan suatu fungsi, konstantanya nggak perlu kamu turunin, ya. Yang diturunkan cuma UX-nya aja, gitu. Nah, ini selanjutnya ketika fungsi UX plus minus VX, maksudnya apa? Misal fungsi UX ditambah dengan VX atau UX dikurang dengan VX, maka turunannya masing-masing turunin sendiri-sendiri. U aksen X ditambah V aksen X atau dikurang V aksen X, gitu. Nah, ini selanjutnya, tadi dua fungsi dikalikan, maka bentuknya seperti ini. U aksen V, bentar ya, nak. Ibu pindah dulu. Oke, kita lanjut. Sudah terdengar suara Ibu? Iya, Bu. Oke, tadi sampai mana tuh ya? Fungsi, oh ya, ini ya. Nah, ketika dua fungsi dikalikan, UX dikali VX, tadi U aksen V ditambah UV aksen. Nah, ketika bentuknya pecahan, fungsi U dibagi dengan fungsi V, maka lihat, nak, ini hati-hati ya, ini ada kesalahan di sini, ini bukan plus, ini min. Ya, ini min. Sama seperti bunyi atas, U aksen V dikurang UV aksen, cuma bawahnya ditambah V kuadrat. Gitu, di sini fungsinya negatif. Oke, lalu kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini ya, sama seperti sifat terakhir ini, tapi negatif. Oke, terus ini latihan soal. Nah, ini aturan rantai kemarin. Aturan rantai, ingat, kapan digunakan aturan rantai? Kapan kalian pakai cara aturan rantai? Ketika? Nah, lupa. Kapan pakai aturan rantai? Komposisi fungsi. Gimana? Ulang nggak, Desa? Kalau ada komposisi fungsi.
Iya, betul. Ketika ada komposisi fungsi atau gampangnya ada fungsi di dalam fungsi gitu. Dia ada fungsi besar, lalu di dalamnya ada fungsi lagi. Maka itu dia menggunakan aturan rantai gitu ya. Oke, sekarang Ibu tanya, coba ada satu soal yang ingin Ibu kasih soal ini, Nak. Ada yang bisa ngerjain nggak? Ini pakai beberapa konsep. Kita diskusi bareng dulu ya sebelum kita masuk ke aplikasi. Ini pakai beberapa konsep turunan. Gitu. Ini D per DX maksudnya turunan dari fungsi X gitu ya. Coba. Kalau ada yang mau coba, Ibu kasih nilai tambahannya lumayan besar ini. Sambil nge-review. Ibu kasih clue dikit ya. Ini fungsi F. Ini fungsi G. Misal kita namain gitu. Ada dua fungsi. Nah, gimana cara nyelesainnya? Saya boleh coba deh, Bu. Siapa nih? Ganesha. Yang lain mau kasih Ganesha nggak? Apa mau coba dulu? Ntar Ganesha, kita keep dulu ya. Baik, Bu. Kita kasih kesempatan dulu temennya untuk nyoba. Kalau saya boleh nyoba nggak, Bu? Raya, Iya, Bu. ketika ada yang ngomong pasti teman-temannya pada nengok-nengok semua tuh. Tadi aslinya pada nunduk-nunduk, gara-gara ada yang ngomong pada langsung ngeliat ke laptop. Raya keep dulu. Oke, Raya sama Ganesha nih, gue tahu saya lagi saingan berdua. Kalau berani langsung anotet di sini nggak apa-apa, nak. Kalau masalah salah-salah mah nanti kita perbaiki bareng-bareng. Rahma, Pras siapa, nak? Yandri, Bu. Oh, Yantri. Oke. Yantri, Bu, ya. Oke. Ada yang mau coba sebelum Ibu lempar ke dua sejoli ini? Saya boleh, Bu. Siapa nih? Fadil, Bu. Oke, kita kasih ke Fadil dulu ya, Raya Ganesha ya. Baik, Bu. Oke, soalnya Raya Ganesha udah udah luber-luber, nanti kasihan teman-temannya yang lain. Oke, silakan Fadil. Iya, Bu. Mm-mm.
Kita koreksi bareng-bareng ya. Jadi kalau seandainya Fadil ada kekeliruan, nggak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng. Ini untuk yang V dimisalkan U sama yang G dimisalkan V, Bu. Kita ngambil Oke. rumus yang U aksen, V aksen itu. Oke, sip. Coba. Oke, coba sebentar, Fadil. Tahan dulu. Iya, Bu. Kita koreksi dulu, nak. Oke, sepakat ya. Ini kita lihat di sebelah kiri dulu. Nih yang Fadil tulis di sebelah kiri. Ini kan perkalian dua fungsi. Fungsi F dikali dengan fungsi G. Gitu kan ya. Makanya Fadil memisalkan dengan pakai UV. Ya, Y sama dengan UV. Betul sampai sini? Nah, berarti kalau ada dua fungsi dikalikan, berarti kan kita butuh turunan masing-masing dari dua fungsi tersebut, gitu kan? U-nya dimisalkan adalah X kuadrat. Maka turunannya adalah 2X, betul? Betul ya? Oke. V-nya dimisalkan adalah 2X pangkat 3 plus 1 dipangkatkan 10. Ini V. Oke. Turunan dari V. Betul nggak ini? Koreksi. Kita butuh koreksi bareng-bareng. Pakai metode aturan rantai. Ini kan ya, V aksennya ya. Iya, Bu. 10-nya turun ke depan, jadi 10. 2X pangkat 3 plus 1 tetap, lalu dia punya pangkat 9. Kenapa? Karena 10 kurang 1 kan ya? Pangkatnya jadi 9, dikali dengan turunan dalamnya. Turunan dalam fungsi ini. Turunin. 3 dikali 2 jadi 6. X pangkat 2. Gitu kan ya? Jadi X pangkat 2. 1 tidak punya turunannya. Oke. Sampai sini bisa disederhanakan lagi nggak sih, Nak? Bisa, Bu. Oke. Jadi berapa, Dil? Tadi yang bilang siapa? Hana ya? Jadi berapa, Hana? 60X kuadrat. Oke, betul. 60X kuadrat. Ya, Dil, jangan lupa ini kalikan ya. Iya, Bu. Untuk lebih menyederhanakan aja. Terus di sini 2X 2X pangkat 3 ditambah plus 1 pangkat 9. Sip. Nah, oke. Berarti setelah ini baru kita masuk ke turunan UV. Betul. Lanjutkan, Dil. Berarti turunannya kan Y aksen sama dengan U aksen V ditambah UV sen. Coba substitusikan. Muat nggak? Kira-kira muat ya?
Mm-mm. Oke. Ya, Udah ya, Bu? bisa disederhanakan nggak? Coba teliti. Aljabar itu harus dicari bentuk paling sederhana. Coba teman-teman yang lain, bisa disederhanakan nggak? Oke, sip. Sampai sini. Udah deal? Udah, Mentok Bu. nih? Iya. Oke. Ya, yang lain, periksa. Betul nggak? Ini jawaban akhirnya. Gimana coba? Kalau ada yang mau disederhanakan. Ya, silakan. Siapa ini, Nak? Pasti ya? Oke. Oh, oke. Ada yang dikeluarkan gitu ya, Asti? Oke, kita periksa bareng-bareng. Bentuk sederhana dari Asti yang warna biru. Betul atau kurang tepat? Betul atau kurang tepat? Gimana? Ganesha, Raya? Sampai mana? Ganesha sama Raya ngerjainnya? Saya sih cuma sampai yang hitam, Bu. Yang birunya enggak sampai. Oke. Raya? Saya ternyata salah, Bu. Oke. Ya, sebenarnya sampai yang hitam juga udah selesai, Nak. Nggak apa-apa. Tapi ini juga benar kalau seandainya Asti pakai konsep apa nih? Asosiatif ya? Kalau nggak salah zaman SD ya? Yang dikali ke dalam gini. Ya, ini asosiatif, sifat asosiatif gitu. Bisa juga dikeluarkan karena ini Asti ngelihatnya ada yang sama nih. Ada 2x pangkat 3 plus 1, dia sama yang di sini. Keluarkan, karena di sini pangkat 10, di sini pangkat 9, maka dia keluarkan pangkat 9-nya. Lalu, karena ini pangkat 10, maka masih kurang kan, maka di dalamnya dia tambahin 1. Gitu. Untuk kalikan di sini, ini ada 60x pangkat 4, dia tambahkan udah dikeluarkan 2x, maka di dalamnya tinggal 30x pangkat 3, gitu. Boleh, aljabar itu fleksibel, nah. Aljabar itu selagi tidak menyalahi aturan, maka boleh dipakai konsep manapun, ya. Itu hebatnya aljabar. Jadi, sulitnya Ibu sebagai guru untuk ngoreksi materi aljabar itu adalah kayak gitu. Kalian bisa pakai cara apapun. Jadi apapun yang Ibu ajarkan itu kalau kalian daya pikirnya lebih berkembang silahkan. Asal tidak menyalahi aturan. Gitu ya. Oke, ini benar. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak, Nak? Kalau ada soal seperti ini. Bisa? Gampang ya. Tinggal dijabarkan pelan-pelan. Nggak perlu dianggap sulit. Susah banget sih ini soalnya. Jangan kayak gitu. Dilihat dulu, dipahami dulu. Oh, ini kan ada 2 fungsi. Kalau 2 fungsi berarti gue pakai yang mana? Ini kan fungsinya dikaliin. Oh, berarti gue pakai yang ini.
Gitu ya. Ini sudah Ibu rangkum di PPT, kalian tinggal ikutin bentuknya mirip kayak yang mana. Gitu. Bentuknya kayak apa? Oke. Sampai sini, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, terima kasih banyak Fadil dan Asti. Kita kasih applause dulu. Untuk Fadil dan Asti. Terima kasih, Nak. Oke, Ibu clear? Oh, tadi Hana juga bantu jawab. Terima kasih juga, Hana. Oke. Kita lanjut. Berarti sekarang sudah selesai untuk turunan. Maka kita bisa masuk ke aplikasi turunannya. Nah, di aplikasi turunan itu ada apa sih, Nak? Kita udah tahu kan konsep turunan tuh ngapain sih? Turunan tuh diapain? Kalau ada suatu fungsi mencari turunannya gimana? Nah, sekarang kita review balik ke pelajaran SMP, persamaan garis singgung. Ada yang masih ingat nggak? Ya, udah Bu, udah ngeblank lah, nggak ingat orang pelajaran kemarin aja nggak ingat, apalagi SMP, ya kan? Nah, menentukan gradien persamaan garis singgung. Jadi di sini ada misal, ada 3 bentuk gradien. Nah, gradien pertama ketika dia ke kanan semakin tinggi, ke kanan semakin naik, dan yang kedua ini ke kanan semakin turun, gitu. Nah, di sini ketika ke kanan semakin naik, maka gradiennya positif, M lebih dari 0, gitu ya. Ketika ke kanan makin turun, maka gradiennya negatif, gitu. Nah, ketika dia datar, maka gradiennya sama dengan 0, gitu ya. Horizontal, maka gradiennya sama dengan 0. Nah, di sini konsep gradien itu adalah sama aja turunan pertama dari suatu fungsi tersebut. Ibu ulang, kalau ada suatu fungsi ditanya gradiennya, berarti kalian tinggal turunkan fungsi tersebut. Maka itu udah bisa tahu gradiennya, Nak. Makanya di sini dikasih kotak M sama dengan F aksen X. Maksudnya adalah gradien adalah sama aja kayak turunan pertama dari fungsi tersebut. Gitu ya. Oke, sampai sini bisa diterima? Nanti akan ada soal persamaan garis, karena nanti kemungkinan Ibu sama Bu Eka sepakat nih, kita sampai aplikasinya sampai sini. Jadi nanti kemungkinan akan ada keluar persamaan garis, kurva, dan seterusnya. Gitu. Kalian diminta untuk mencari gradien, persamaan garis singgung, gitu. Dengan menggunakan turunan. Oke, kita lanjut dulu. Next. Nah, contoh seperti ini, Nak. Nah, Bu Eka, kalau Bu Eka tuh rajin ya. Kalau Bu Anggi tuh males ya. Bu Eka tuh ditulis. Kalau Bu Anggi kan maunya anotet aja, coret-coret aja. Gitu. Nah, misal diketahui fungsi fx sama dengan ini. Tentukan. Yang pertama, gradien garis singgung fungsi tersebut. Gradien ya. Tadi kita Ibu udah kasih tahu konsep gradien sama dengan fungsi fungsi turunan pertama dari apa sih, Ibu? Gradien sama aja turunan pertama dari fungsi. Gitu. Oke, dia nanya gradien garis singgungnya. Ada fungsi, dia nanya gradien, berarti tinggal diapain? Turunkan. Ya. Min X kuadrat plus 3X min 4, turunan pertamanya adalah min 2X plus 3. Betul apa enggak? Betul. Betul, Bu. Betul. Maka inilah gradiennya. Ya. Dapatlah persamaan gradiennya. Persamaan untuk gradien. Tapi gradien itu nilai apa fungsi sih, Nak? Coba Ibu tanya dulu. Yang disebut gradien itu nilai apa fungsi? Nilai. Masih ada x-nya atau udah 5 min 1 gitu? Nilai, Fadil? Iya, Bu. Iya, gradien itu nilai ya. Jadi kalau masih ada x itu, masih ada variabel-variabel, itu bukan gradien. Gitu. Oke, sekarang kita lihat di nomor 2. Dia nanya, gradien garis singgung fungsi fx di titik ini. Maksudnya apa, Nak? Ini kan dimisalkan sama Bu Eka nih, ada grafik seperti ini ya. Misal terbuka ke bawah. Kenapa terbuka ke bawah? Ingat nggak SMP? Kalau depan variabel X negatif, maka dia terbukanya ke bawah. Kalau di depan X kuadrat positif, maka dia terbukanya ke atas. Masih ingat kurva? Oke. Ya. Kalau negatif dia terbuka ke bawah, kalau positif dia terbuka ke atas. Nah, sekarang karena ini negatif, kita terbuka ke bawah. Kalau garis singgung,
Ini kan ada titik ya, Nak. Titik pertama. Kita buat garis singgungnya. Nah, garis singgung pertama ini pasti gradiennya berbeda dong dengan garis singgung yang lainnya. Gitu kan? Misal di kurva tersebut kita ambil titik sembarang lagi. Misal di sini, Ibu ambil titik. Kita bikin garis singgungnya lagi. Gradiennya kan pasti beda. Semuanya punya kemiringan masing-masing. Gitu ya. Nah, dia nanya, kalau garis singgung tapi di titiknya 2,-2, berarti gradiennya berapa? Katanya gitu. Nah, berarti kan substitusikan. Kita sudah tahu persamaan gradiennya gimana. Substitusikan. X-nya 2. Di sini kan X, di sini Y. Gitu kan? Substitusikan ke dalam persamaan ini. X-nya ganti jadi 2. Berarti dapatnya adalah negatif 1. Itu adalah gradiennya. Negatif 1 tadi, serong ke kanan apa serong ke kiri? Maksudnya ke kanan semakin besar apa ke kanan semakin kecil? Semakin kecil. Ya, ke kanan semakin kecil. Makanya begini nih garisnya. Ya kan? Jadi ini untuk cara mencari gradien kalau pakai turunan. Sampai sini ada pertanyaan dulu, Nak? Bisa? Oke, bisa ya. Kalau diam berarti aman. Kita next ke slide selanjutnya. Nah, ini kita review lagi. Kita ulang lagi. Ingat nggak rumus yang dikotakin warna oranye ini? Mencari gradien. Ini digunakan ketika mencari persamaan garis ketika ada 2 titik dan 1 gradien. Y min Y1 sama dengan MX min X1, di mana M itu adalah gradien, dan gradien itu adalah turunan pertama dari fungsi. Itu kan ya? Berarti tinggal disubstitusikan. Contoh, ada persamaan garis singgung kurva. Ini persamaan fungsinya. Dia ngasih tahu di titik A sama dengan 3,1. Berarti pertama kita cari gradien dari si kurvanya dulu. Turunin dulu. Berarti fungsi X kuadrat min 4X tambah 4 diturunkan menjadi 2X min 4. Setelah itu ganti X-nya. Kita cari dulu kan gradiennya, Nak. Nilai gradiennya berapa sih? Gitu kan. Ini baru persamaannya, belum nilai gradiennya. Terus substitusikan di titik 3,1. Maka X-nya 3, Y-nya 1. Ganti X-nya 3 ke dalam persamaan ini, maka dapatlah gradiennya 2. Setelah dapat gradiennya 2, dia nanyanya apa? Persamaan garis singgung kurva. Persamaan garis singgung berarti kita next lagi. Kita udah dapat gradiennya 2, berarti kita lanjut. Nah, substitusikan ke persamaan ini. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Tadi 3,1 ya, ini X-nya, ini Y-nya. Substitusikan. Gradiennya dapat 2. Ganti semuanya. Dapat 2X min 6. Nah, inilah persamaannya. Kalau untuk bentuk ini, tinggal ikutin option. Biasanya gitu kan ya? Kalau di persamaan garis tuh macam-macam, terserah dia. Dia mau Y sama dengan, mau X yang di depan, misal, terus mau Y yang di depan, itu terserah si yang bikin option. Gitu. Nah, kalian tinggal ikutin aja. Dapatnya segini, ini tinggal dirubah-rubah bentuk aljabarnya. Gitu. Sampai sini paham? Ada pertanyaan dulu nggak? Aman? Iya, sip. Kita lanjut dulu ya. Nah, maka inilah persamaan garis singgungnya. Ya, 2X min Y min 5 sama dengan 0. Oke, nah, ada lagi, Nak. Ini yang harus kalian tahu. Kita kan ngomongin garis singgung. Garis singgung itu kan sama aja persamaan garis, ya kan? Yang namanya garis singgung itu kan bentuknya garis lurus. Gitu. Jadi kita akan banyak ketemu sama persamaan garis. Persamaan garis itu hubungan antara gradien juga. Jadi contoh, kalau seandainya gradien, masih ingat nggak? Kalau seandainya 2 garis saling sejajar, maka gradiennya gimana?
gradiennya sama apa enggak? Sama kalau sejajar. Sama. Misal ini garis pertama, ini garis kedua. Maka kalau dia sejajar, M1 sama dengan M2. Tidak ada perbedaan di antara garis pertama dan garis kedua itu. Kemiringannya sama. Gitu kan ya? Ketika suatu dua garis saling tegak lurus, seperti ini, misal, maka gradiennya, hubungannya mereka adalah M1 dikali dengan M2 sama dengan berapa? Ada yang masih ingat? -1. -1, betul. Ketika dikasih tahu dua garis mereka saling tegak lurus, itu berarti hubungannya, gradiennya adalah M1 dikali M2. Hasilnya harus negatif 1. Gitu ya. Jadi itu hubungan antara antara dua garis. Kalau saling sejajar berarti gradiennya sama. Kalau saling tegak lurus berarti M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Nah, sekarang di sini menentukan persamaan garis normal. Garis normal itu maksudnya apa sih, Nak? Misal gini. Ibu clear dulu ya. Di sini deh. Misal ada suatu kurva. Lalu dia punya garis singgung. Nah, misal ada kayak gini. Dia pasti setiap garis singgung punya garis normal. Garis normal itu apa? Garis yang tegak lurus dengan si garis singgung. Gitu. Jadi garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan si garis singgung. Berarti hubungannya garis normal dengan garis singgung apa, Nak? Saling tegak lurus kan ya? Berarti kalau saling tegak lurus, tadi kan kita sepakat, maka M1 dikali dengan M2 hasilnya harus negatif 1. Maksudnya, si gradien garis singgung dengan gradien garis normal harus kalau dikali jadinya negatif 1. Gitu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini misal, garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Nah, sudah dikasih tahu ya, ini M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Oke, kita ke contoh. Nah, ada suatu persamaan garis normal, Nak. Garis normalnya yang dikasih tahu ya, hati-hati. Dia ngasih taunya garis normal bukan garis singgungnya. Nah, diketahui persamaan garis normal adalah segini di titik A 3,1. Oh, gimana nih maksudnya pertanyaannya Bu Eka nih? Dia nanyanya garis normal ya? Bentar, Nak. Coba bantu Ibu pahami soalnya. Gimana nih? Diketahui persamaan garis normal. Yang diketahui garis singgung. Iya, harusnya. Kayak nggak tahu juga sih. Iya, kayaknya mungkin kebalik ya. Tapi di sini jadi persamaan garis normal gitu. Oke, pokoknya hubungannya intinya seperti itu ya. Mungkin ini maksudnya yang ditanya persamaan garis normal di sininya kurvanya gitu. Oke, kita intinya sama. Mereka hubungannya adalah tegak lurus. Kita cari dulu MS-nya. MS-nya adalah gradien dari si kurvanya. Misal, kita cari gradien si kurva, berarti turunan pertama dari fungsi ini. Dapatlah 2x min 4. Gitu kan ya? Dapat 2x min 4, substitusikan di titik 3,1. Nah, x-nya ganti jadi 3. Berarti dapat gradiennya 2 untuk gradien kurva. Lalu, untuk gradien normal. Ingat, gradien kurva dan gradien normal kan beda. Tadi hubungannya apa? M1 dikali M2 sama dengan harus negatif 1. Ketika M1-nya dapat 2 dikali dengan M2 sama dengan min 1, berarti M2-nya adalah min 1 per 2. Ya, dapatlah gradien garis normalnya adalah min 1 per 2. Dapat gradiennya punya, titiknya punya, tinggal substitusikan ke dalam persamaan garis. Itu Y sama dengan Y1, Y1-nya ganti jadi 1, X1-nya ganti jadi 3, lalu MN-nya ganti jadi min setengah. Substitusikan, dapatlah persamaan garis normalnya. Gitu. Jadi ini kayaknya Bu Eka salah, ini bukan garis normal, Nak.
diketahui persamaan kurva kayaknya nih. Persamaan garis singgung. Ini GS ya, garis singgung. Makanya ditanyanya garis normalnya. Gitu. Sampai sini paham? Ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum nanti Ibu kasih coba latihan ke kalian. Aman ya? Jadi tinggal turunin aja. Gitu. Pokoknya turunan pertama itu adalah persamaan untuk mencari gradien. Gitu. Oke, kita next. Nah, ada 5 soal di sini, tapi Ibu tidak mau banyak-banyak dulu. Nomor 1 sama 2 dulu. Ada yang mau coba apa enggak? Bu, nomor Silakan. 1, Bu. Coba nih. Farhan, Bu. Oke, silakan Farhan. Bisa langsung anotet? Nggak bisa, Bu. Tolong Ibu aja, Bu. Ya. Oke. Silakan. Jadi dicari dulu turunan dari Y-nya, Y aksennya yaitu 2X min 6. Oke. Terus? Karena X-nya 1, berarti substitusinya berarti itu 2 kali 1 min 6. Sama Berarti dengan? gradiennya sama dengan min 4. Min 4, oke. Ya. Terus? Kemudian persamaan dari itu, Bu, rumusnya berarti Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Oke. Ya. Terus? Jadi Y plus 4. Y plus 4 sama dengan? Sama dengan min 4 X min 1. X min 1, sip. Ya. Terus? Berarti Y plus 4. Ya. Dengan? Sama dengan min 4X. Oke. Plus 4. Kemudian plus 4 sama plus 4-nya bisa dicoret, Bu. Oke. Jadinya Y min 4X sama dengan 0. Y min 4X sama dengan 0. Oke. Atau? Atau 4 salah, tadi saya Y plus 4X sama dengan 0. Saya salah, Bu. Oh, Y plus Y 4X sama dengan 0. ya. Oke. Atau 4X tambah Y sama dengan 0. Oke. Berarti yang benar ya? Yang B, Bu. Bandung. Sip. Oke, teman-teman ya boleh dilihat. Betul nggak jawaban Farhan? Betul, Bu. Ya, sip. Terima kasih Farhan. Yang lain mungkin ada yang mau anotet? Atau Ibu langsung lempar 1 sampai 5 boleh kalau ada yang mau ya. Nomor 2 siapa nih tadi? Jelita, Bu. Oke, bisa anotet? Nggak bisa, Bu. Boleh tolong berantakan salah pasti. Oke, gimana? Silakan. Ya, aksen? Ya aksen jadi 2X kuadrat. 2X kuadrat. Ya. Min X pangkat min 1. X pangkat min 1. Oke. Ya. Terus untuk gradiennya M sama dengan 4X tambah X pangkat min 2. Tambah 4, tambah X. Tambah X pangkat min 2. Terus jadinya yang X pangkat min 2-nya dijadiin pecahan jadi 1 per X. 1 per X pangkat 2.
Berarti 4X ditambah 1 per X pangkat 2, gini? Iya. Oke, terus? Terus, Ini absis 1, ingat ya nak, absis 1 maksudnya apa? abis 1 ngelewatin bukan. Apa nak? Coba yang lain. Absis 1 maksudnya apa? Titik X-nya 1 ya. Betul. Titik X-nya itu di Absis itu sebutan untuk X ya. Absis itu sebutan untuk X. Jadi kalau seandainya ada dikasih tahu di soal absis 1, berarti X-nya sama dengan 1 gitu maksudnya. Jadi memotong sumbu X di 1 gitu. Ya. Oke, lanjut Jelita, gimana nak? Habis itu jadi dimasukin aja X-nya. Jadi M Sama dengan? sama dengan 4 kali 1 itu ditulis 4 aja. Tambah 1 per 1. Berarti 1 gitu ya? Jadinya 5. Oke. Habis itu Y sama dengan Y sama dengan? 2 kali 1 2 kali 1 min 1 per 1. min 1 per 1. Sama dengan? Per 1 ini kayak yang, oh ya deh, sama aja. Jadi sama dengan 1. Sama dengan 1. 1, oke. Terus Y min 1 dimasukin yang 5-nya. Y min 1 sama dengan 5, gitu ya? 5, ya, 5 buka kurung X min 1 tutup kurung. Terus motong sumbu Y jadinya X-nya 0. Jadi Y min 1 sama dengan 5. 5. Buka kurung 0 min 1. Terus jadinya hasilnya min 5. Oh, di sini min 5. Ya. Jadi Y-nya itu min 4. Y sama min 1 berarti di sini Y sama dengan min 4 gitu nak. Jadi titiknya itu X-nya 0, Y-nya min 4. Oke, berarti jawabannya gitu ya? Ya. Oke, terima kasih banyak Jelita. Coba kita tanya dulu ke teman-temannya yang lain. Ada yang keliru nggak dari pekerjaan Jelita atau benar? Di soal apa di Jelita? Di soalnya maksudnya nak? Oke, ya. Kenapa pangkat 3 nak? Iya, betul. Itu dari Asti. Nah, yang lain dulu coba Ibu tanya. Ada yang mau nambahin nggak? Yang lain? Serius nih? Tiganya turun ya, Bu? Apa? 3-nya yang diakses sama dengan. Nah, kan tadi kan S3 bilang, Coba anotet. Dilingkarin, nak.
Berapa kan, Iya. Bu? 3-nya turun. Terus? Jadinya ya aksen, maaf Bu. Ya, aksen itu sama dengan 6x kuadrat min x pangkat min 1. Oke, bentar. Ibu lihat dulu. Oke. Kenapa jadi min, Nak? Pertanyaan Ibu itu. Kenapa kalian semua jadi min? Kalau seandainya Y ini naik, jadi min ya? Y, maaf. Kalau X-nya naik, jadi min. Ya. Sepakat semua? Plus X pangkat min 1. Oke. Sepakat semua? Sepakat, Bu. Hah? Ya. Ini makanya Ibu lempar dulu nih. Ibu belum bilang ini benar, ini salah. Ibu nggak ada yang bilang gitu ya. Ibu tanya dulu. Kalau per X, dia naik, dia jadi plus, jadi min, jadi kali. Ada yang jawab, kali Bu, min Bu, plus Bu. Gimana tuh yang benar? Ada yang mau ini? Plus, min, atau kali? Kali. Siapa ini yang jawab? Asti. Oke, yang lain? Bu, maaf Bu, ini maksudnya diapain pertanyaannya? Ini Ibu tahu nih Ganesha dari tadi kamu lagi sibuk ngerjain soal kan? Jadinya kamu nggak fokus ke depan ya? Enggak Bu, bukan, saya nggak ngerti yang lagi dibicarain apa. Oke, ini kan gini nak, ini kan soalnya ya 2x pangkat 3, maaf, kok plus min 1 per x. Ini kan soalnya gini, pertanyaan Ibu, x ini kalau mau kita naikin ke atas, dia jadi plus, maksudnya status di depannya ini dia jadi min, apa jadi plus, apa jadi kali, nemenin si yang di atas. Karena di sini Jelita Ibu lihat dia min, nih, Jelita di sini min. Tadi Fadil apa Farhan ya? Fadil ya? Iya, Bu. Salah, Bu, itu. Iya, Iya. Fadil juga jadi min. Gitu. Terus kata Asti, kali Bu, gitu. Jadi yang benar apa? Berarti itu jadinya dikali X pangkat min 1 kan? Iya, betul, dikali, Nak. Naik itu dikali. Ya. Kalau dia jadi plus atau min, dia akan merubah status tuh. Bukan berubah status ya, apa ya? Nggak mungkin lah dia di bawah. Kalau kan, itu kan pecahan ya, Nak. Ini kan logikanya, ini kan pecahan nih. Nah, ini kan pembagian. Berarti pecahan itu kan pembagian. Berarti temenannya itu adalah perkalian. Gitu. Temennya. Lawannya adalah perkalian. Kalau seandainya kalian nambah-nambahin tanda, jadi min atau plus itu akan merubah nilai nanti. Gitu. Jadi kalau dia mau dinaikin, dia jadi kali. Gitu ya, Nak. Berarti dari sini ada beberapa kekeliruan yang dikerjakan sama Jelita. Tapi sebenarnya konsep ke bawahnya sudah benar. Cuma cara menurunkannya ada kekeliruannya. Nah, di sini benar tadi si Fadil bilang, Bu, 2x pangkat 3 kan diturunin jadi 6x pangkat 2. Nah, betul. Kita konfirmasi ke Jelita. Coba. Jelita kenapa dapat 2x kuadrat, Nak? Itu saya, itu 3 ya. Saya ngeliatnya 2 soalnya. Tapi kalaupun seandainya 2 juga, Ibu paham maksud kamu. Berarti ini maksudnya kamu nulis soalnya dulu gitu ya, langsung ya. Soalnya ditulis lagi gitu. Tapi X-nya dipindahin jadi di atas gitu ya? Iya, Bu. Iya, oke. Tapi Ibu tadi Ibu kira ini udah bentuk turunannya, Nak. Gitu. Karena satunya kamu ilangin. Nih, kalau seandainya kamu mau tulis ulang dulu soalnya, ini satunya harus masih ada. Gitu. Karena kamu sudah menghilangkan satu, Ibu kira udah langsung kamu turunin. Kalau udah diturunin berarti wajar satunya hilang gitu. Makanya kok Ibu lihat pas tadi kamu bacain, Ibu tulis kok pangkatnya berkurang, tapi koefisiennya tetap gitu. Oh ya udah, Ibu ikutin dulu. Oke, berarti diturunin, benar. Udah dapat jawabannya, konfirmasinya berarti semua sama ya, Nak. Berarti ini bentuknya kita rubah dulu. Ibu cocoret sini. Y sama dengan
2x pangkat 3 min 1 per x. X-nya kita naikin. Sini kan. Kalau naikin ke atas berarti dia jadi 2x pangkat 3 min 1 dikali dengan x. Gini kan? X pangkat min 1. Betul? Nah, baru setelah itu, diselesaikanlah. Ini turunin dulu, dan seterusnya turunin lagi, gitu. Baru diturunkan, sampai dapat jawabannya. Berarti ini jelita di atasnya kurang tepat, maka di bawahnya belum tahu nih, bener apa enggaknya. Tapi, coba nomor 2, ada yang mau coba lagi, tapi terima kasih jelita udah mau coba ngerjain ya. Hebat. Tadi jelita nyoret-nyoret apa enggak? Apa langsung di sini, Nak? Langsung dari ibu. Oh, keren. Nah, itu yang ibu mau. Kalian nggak usah coret-coretnya di sini. Annotate di sini. Biar bareng-bareng. Gitu. Oke. Nomor 2, ada yang mau benerin nggak? Atau nomor 3 mungkin? Atau nomor 4? Atau nomor 5? Hati-hati. Oke. Ini ibu izin clear berarti ya. Berarti nomornya Fadil tadi hilang nggak apa-apa ya, Nak? Ini dapatnya B. Ya. Silakan. Asti. Ya. Bentar. Itu ibu suka keliru-keliru nih sama jawaban kalian. Ini bentuk udah turunan apa belum sih, Nak? X pangkat min 1 udah diturunin berarti. Ya, coba clear dari awal. Ulang. Itu jadi makanya permisalannya kalian tulisnya masih Y sama dengan gitu ya. Jadi biar kalian nggak keblinger tuh. Nanti nggak ketukar-tukar. Ketika sudah diturunin baru tulis Y aksen sama dengan gitu. Nomor 3, 4, 5, mungkin ada yang mau coba? Nomor 3 Destino boleh, Bu. Destino mau coba, silakan. Ibu yang annotate atau saya? Kamu bisa nggak? Ibu, ya udah deh, Ibu aja deh, saya yang pandu. Iyalah, pertanyaan ibu kan, kamu bisa apa enggak? Kalau kamu bisa, kamu yang annotate lah. Tapi annotate Ibu lebih bagus, kayaknya. Apa sih? Ya udah, nggak apa-apa, annotate aja. Ya udah, sini ibu bantu, silakan. Berarti kan itu garis singgung kurvanya kan sejajar, berarti seharusnya M-nya sama. Berarti kita cari M dari yang garis yang kedua. Berarti ya aksen sama dengan 4 kan. Berarti M-nya 4. Berarti M sama dengan 4, oke. Kita turunin sekarang yang persamaan yang pertama. Berarti ya aksen sama dengan
A tambah min 2B. A tambah eh, dalam kurung min Kenapa? 2B. Min 2B X pangkat min 3. min 2bx pangkat min 3. Kan tadi ya aksen itu kan sama aja dengan M. M-nya udah diketahui 4, berarti kita substitusi aja 4 sama dengan A min 2. Sebenarnya X-nya kita langsung substitusi aja. Berarti kan jadi min 1 kan ya. Min 1 kali min 2B jadi plus 2B. Bentar. Ibu lagi proses nih. Gimana nak? A Ya kita min 2. substitusin X-nya juga aja. Kan berarti min 1 X-nya ganti pangkat jadi min min 1. 3. Kan tetap aja min 1 kan ya. Yakin? Iya. Berarti seharusnya ada di bawah dong, Nak? Bukan ada di atas, ya kan? Maksudnya gimana, Bu? Kan setelah kita turunkan, kembalikan lagi dia ke asalnya. Ini kan X pangkat min 3 seharusnya ada di bawah, bukan di atas. Betul? Oke. Iya. Baru disubstitusikan X-nya gantikan gini. X pangkat min 3, ini kan kita kembalikan dulu, berarti jadi 1 per X pangkat 3. Nah, baru disubstitusikan, berarti 1 per 1 gitu maksud Ibu. Paham nggak? Oke. Kalau min 1 dipangkatkan 3 Ya, berarti min 1 ya? Satu lagi. Ya, Iya, berarti gitu maksud Ibu. min 2B-nya jadi plus 2B. Plus 2B, oke. Ya. Terus kita yang persamaan yang satu langsung aja biar dapat persamaan kedua biar bisa dieliminasi. Y-nya diganti min 1. Y-nya diganti min 1 sama dengan min A. Min A. Tambah B per min 1 jadi min B. Min 1 sama dengan min A min B. Min 1 sama dengan min A min B. Ini maksudnya? Iya. Oke. Bentar, Ibu lagi mencerna nih. Tulisan pengertian. Min 1 kuadrat ya, berarti 1 aja. Berarti min A plus B. Berarti min 1 sama dengan min A plus B? Iya. Oke, berarti kita eliminasi. Sama dengan 4 sama dengan A tambah 2B min 1 sama dengan min A plus B. Oh, itu berarti ini persamaan 1 gitu loh, Nak. Ya, gitu ya maksudnya. Persamaan ini 2. persamaan 2. Oke. Terus eliminasi itu Ya. berarti A ditambah 2B sama dengan 4 dengan min A ditambah B sama dengan min 1 gitu. Iya. Oke. A-nya kita coret berarti tambah, berarti 3B itu sama dengan 1. 3B sama dengan 3. Berarti B sama dengan B-nya 1. A-nya berarti kita substitusiin ke persamaan yang kedua aja. Berarti min 1 sama dengan min A tambah 1. B-nya pindahin ke kiri, berarti min 2 sama dengan min A. Berarti A-nya 2. A sama dengan 2. Ya. Berarti 2A tambah 3B, berarti 4 tambah 3. 7. Oke. Sip. Ada yang mau dikoreksi dulu nggak dari pengerjaannya Destino? Atau sudah setuju? Oke, Asti, Ibu lihat dulu, Nak. Sudah bisa, Asti? Lagi sampai mana nih? Coba Ibu periksa dulu ya. 2x pangkat 3 min 1 pangkat x dikali x pangkat min 1. Oke. Diturunin.
Oke. Asti gimana? Ada masalah? Gimana? Mm-mm. Oke. Teman-teman yang lain coba Ibu lempar dulu. Setelah dapat M, diapain, Nak? Dia dikasih tahu cuma ada persamaan garis singgung sekian, tapi di titik apsis 1. Dia sudah ngasih tahu kalau X-nya adalah 1. Dia nanya di sumbu Y-nya berapa. Gitu kan ya? Gimana? Yang lain? Halo? Yang lain nggak ada yang mau jawab nih? Kalau udah dapat relationnya cari persamaan garisnya terus udah masukin ke titik sama dengan 0, Bu. Betul. Coba persamaan. Nah, ini kan sudah dapat M-nya ya, Asti. Terus begitu coba cari persamaan garisnya dulu. Tapi kan Y-nya nggak ada, berarti gimana tuh? Tadi yang jawab siapa? Raya ya? Saya, Bu, Ya. Ganesha, Bu. Oh, Ganesha. Coba Ganesha bisa mau annotate, mau bantu? Di mana silahkan? Bu, tapi saya M-nya dapatnya beda. M-nya dapatnya berapa? M-nya saya dapatnya 4X plus X min 2 sama kayak yang Jelita tadi. 4X Iya, 4X plus 1 per X pangkat 2. plus 1 per X pangkat 2 gini. Iya. Bukan. 4X ditambah, terus habis itu tambah 1 per X pangkat 2. Oh, jadi yang punya X pangkat 2-nya cuma 1. Iya. Atau 4X tambah Oke. X pangkat min 2. Gitu. Oke. Jadi gini, Nak. Sebenarnya untuk nomor 2 ini Destino tar dulu ya. Kita keep dulu ya. Yang nomor 3. Nomor 2 ini sebenarnya cara mudahnya dia kan sudah ngasih tahu di apsis 1 gitu ya. Berarti kita cari aja langsung X-nya kita substitusikan 1 ke dalam persamaan ini. Gitu. Kita cari dulu X-nya kita substitusikan ke dalam itu, maka dapatnya berapa? Y-nya. Coba substitusikan. Ibu mau clear tapi nggak 1. bisa nih. Coba. Asti boleh di-clear dulu, Nak, punya kamu? Kalau punya ibu takutnya ntar Destino hilang nih jawabannya. Oh iya sih, bener ya. Oke. Ini berarti disubstitusikan dulu. Kalau X-nya kita ganti jadi sama dengan 1, maka Y-nya dapat berapa, Nak? Kalau kita substitusikan ke persamaan ini? 1. Y-nya dapat 1 juga. Gitu ya. Nah, terus kita kan perlu kita benar juga ya. Bentar. Kalau seandainya Y, kita tulis dulu 2X pangkat 3 min 1. Ini kan dikali dengan X pangkat min 1. Gitu ya. Bener kan ya dikali ya, Nak? Bu, ini kalau pakai U per V gimana, Bu? Oh, bisa. Pakai U per V bisa, Nak. Kalau pakai U per V dapatnya berapa? Bisa juga. Jadi ini 2 fungsi kan. Ini fungsi U, ini fungsi V. Bisa juga. Gitu. Jadi lebih ribet nggak sih? Kalau Kalau saya seandainya sebenarnya seperti ini. tinggal 2X pangkat 3 bagi X, terus min 1 bagi X. Jadi pisah kayak. Oh iya. Iya. Benar. Bisa juga kayak gitu, Nak. Oke. Nah, ini maksudnya di sini bagi X, di sini min X. Gitu kan ya? Berarti jadinya 2X pangkat 2 min X pangkat min 1. Oh, ini bentuknya kayak punya Jelita tadi ya? Iya, Bu. Oh, oke. Ya, betul. Oke, setelah ini baru diturunkan.
gitu. Maka cari M sama dengan atau sama dengan Y aksennya, berarti turunkan berarti 4X pangkat, bukan 4X pangkat, 4X berapa? X pangkat min 1 diturunkan jadi plus X pangkat min 2, betul? Iya, betul, Bu. Iya, udah. Berarti setelah dapat diturunkannya ini, X-nya diganti jadi 1, berarti 4 ditambah berapa nih? 1/1 ya, berarti 1 sama dengan 5. Betul? Berarti gradiennya adalah 5. Dapat gradiennya, terus substitusikan ke dalam persamaan garis. Betul. Berarti tadi jawaban Jelita bener ya, Nak, sampai sini. Cuma tadi Ibu kurang paham maksud Jelita itu kalau dibagi, tadi Jelita maksudnya gini ya, Nak? Dibagi X-nya masing-masing atau gimana? Iya, jadi saya langsung nurunin gitu, Bu. Nggak saya tulis di bagian yang dibagi X-nya. Jadi kayak emang kelihatannya di situ. Ya, oke. Tapi benar, sebenarnya tapi seharusnya caranya si Asti tadi juga benar. Terus cara pakai UV juga seharusnya benar. Nah, ini kalau seandainya kita misalkan ini U, ini seharusnya V, nah bisa juga gitu. Jadi ada banyak cara, makanya Ibu bilang aljabar tuh banyak banget caranya. Ini Ibu tidak menyalahkan kalian pakai cara A, pakai cara B itu jawabannya salah, enggak. Jadi asal kalian sesuai konsep yang Ibu ajarkan, itu kalian benar, macam-macam. Ya, coba dibuktikan jawabannya tadi D apa E? Tadi Jelita, lupa Ibu. Iya, Bu. Tadi jawabannya D apa E? 0,4 apa 0,4? Bu. Ya, betul ya? 0,4. Iya, ini tinggal didapat M-nya, lalu ada X-nya. X-nya ini substitusikan ke dalam persamaan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, substitusikan ke sini, nanti akan dapat nilai Y-nya. Gitu. Nah, betul tadi kayak pengerjaan Jelita ya, Nak. Terima kasih Ganesha sudah kasih pencerahan. Nah, tadi Syarif ya? Syarif ya yang nyaut ya? Iya, Bu. Iya, Syarif kalau pakai UV dapetnya gimana? Sama juga, Bu. Sama juga. Samanya nyampenya nemunya di mana? Dapatnya ininya 5 juga? Iya, di akhirnya juga 5. Oke, sip. Jadi itu walaupun kalian pakai cara apapun, jawabannya insya Allah sama. Gitu ya, selagi tidak ada salah tanda. Gitu. Oke, sekarang kita bahas ke nomor 3 dulu, Nak. Di nomor 3 ini, untuk Destino, ada pertanyaan nggak? Betul apa kurang tepat pengerjaannya Destino? Dia bilang kan sejajar ya, kasih clue dia adalah sejajar. Berarti di sini dia udah ngasih tahu sejajar dengan garis Y sama dengan 4X plus 6. Berarti turunannya kan kita cari, karena kita butuh gradiennya dia, gitu kan? Turunannya adalah 4, maka gradiennya adalah 4. Maka di persamaan ini pun, persamaan garis singgung ini juga gradiennya adalah 4 karena dia sejajar, udah dikasih tahu, gitu kan? Oke. Di sini diturunin sama siapa? Destino. AX turunannya adalah A ditambah dengan BX kuadrat. X kuadratnya naik kan? Berarti jadi X pangkat min 2 lalu diturunkan. Min 2-nya jadi ke depan, lalu BX pangkat min 3 karena min 2 dikurang 1. Gitu. Lalu Y aksennya udah dikasih tahu tadi turunannya Y aksennya sama dengan 4 kan? Maka diganti sama Destino jadi 4 sama dengan A ditambah. Nah, 2B. Ini persamaannya. Lalu cari persamaan yang kedua. Cari persamaan kedua, ganti Y-nya min 1. Gitu ya Destino ya? Iya, Bu. Ya, coba jelaskan di yang sini. Kenapa dapat begini? Persamaan kedua. Kan tadi titik-titiknya kan disubstitusikan kan ke persamaannya. Y-nya jadi min 1 sama dengan A kali min 1 jadi min A tambah B per min 1 pangkat 2. Berarti kan min 1 pangkat 2
jadi satukan. Berarti B-nya tetap positif, jadi akhirnya persamaannya jadi min 1 sama dengan min A tambah B. Oke, berarti ini maksudnya kamu substitusikan ke dalam persamaan ini ya? Iya. Iya, min 1, min 1, X-Y-nya ini substitusikan ke dalam persamaan yang di kotak ini, maka dapatlah persamaan yang kedua, yaitu min 1 sama dengan min A plus B. Oke. Sampai sini kita sudah dapat 2 persamaan, maka persamaan tersebut kita eliminasi substitusi, dapatlah B-nya 1 dan A-nya 2. Setelah dapat A2, B1, substitusikan ke yang ditanyakan. 2A plus 3B sama dengan 7. Gitu. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Udah panas otaknya? Udah panas belum? Oke, ya. Kita sampai 3 nomor dulu. Ini Ibu sampai 11.25 seharusnya ya, Nak? Nggak apa-apa, Ibu kasih jeda waktu kalian untuk istirahat. Di nomor 4 sama 5, mau dikasih soal apa enggak? Mau dikasih jadikan tugas atau nggak usah? Nggak usah. Kenapa Ganesha cengar-cengir aja? Ya gitu deh Bu. Oke, Ibu izin clear dulu ya, sebentar. Ibu ambil charger dulu, Nak. Laptop Ibu lowbat, bentar. Oke, ya. Berarti kalau Sene tidak mau tugas, kita tidak perlu kasih tugas nih hari ini. Nanti tugasnya setelah Ibu Latsar aja, biar kalian mabuk tugas terus gitu ya. Oke. Karena nanti kemungkinan pas Ibu Latsar kalian akan bosen nih ketemu soal lagi gitu. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, bisa kita akhiri? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Oke. Bisa, Bu. Bisa, Sebelumnya Bu. boleh diaktifkan. Ya, diaktifkan dulu semua kameranya. Ternyata hari ini nggak nyampe nih, Nak. Seharusnya masih ada satu lagi untuk titik stasioner. Aplikasi turunan itu ada yang untuk persamaan garis singgung. Tadi kan kita baru garis singgung aja. Nah, sebenarnya ada lagi untuk kurva di titik stasioner. Itu nilai minimum, nilai maksimum gitu. Itu aplikasi turunan juga di situ. Jadi pertemuan selanjutnya kita masih di aplikasi turunan dulu, belum bisa masuk integral. Itu ya. Oke. Ada yang mau pimpin doa? Mungkin? Laki-laki? Ibu lebih suka laki-laki yang pimpin doa. Karena laki-laki itu pemimpin. Gitu kan? Saya boleh, Bu. Siapa? Alif. Oke. Alif nggak bisa on cam? Oh, bisa, Bu. Sedang kurang ini. Ya. Silakan dipimpin. Izin memimpin ya, Bu. Ya. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semua ilmu yang kita dapat berujung baik untuk kedepannya. Amin. Berdoa Amin. menurut